sahabat Ami, welcome back to Rumah Konsul Channel. Dan di video kali ini aku Dian dan juga Citra. Mbak Citra adalah psikolog Rumah Konsul, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pasangan nih. Jadi saya harap di video kali ini mungkin akan berguna buat teman-teman yang lagi cari pasangan atau mungkin mau meneruskan ke jenjang pernikahan, sedang persiapan pernikahan. Nah, kita mau ngomongin itu, kita mau ngomongin tentang pasangan dan bagaimana sih kita mempersiapkan pernikahan bareng sama pasangan. Wah, nah ngomongin pasangan nih susah-susah gampang karena yang namanya ideal bagi orang yang satu itu belum tentu ideal bagi pasangan yang lain. Jadi nggak bisa dipatok kayak gitu, nggak bisa dipatok bahwa standarnya harus seperti ini. Pada akhirnya itu jadi relatif gitu bagi setiap orang. Jadi pasangan itu tuh relatif ya. Jadi nggak semua orang, misalnya idealnya aku nih beda nih sama idealnya Mbak Citra. Yang seperti itu. Ideal yang lain juga. Nah, tapi sebenarnya hakikat pasangan nih Mbak. Kalau kita ngomongin secara konsep atau hakikat pasangan tuh seperti apa sih Mbak? Kalau berdasarkan pengalamanku ya, jadi pasangan itu adalah seseorang atau dua orang yang tidak harus mirip satu sama lain sih, tetapi mereka bisa saling mengisi. Artinya bisa saling support, bisa saling menerima apa adanya, kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing. Oh, jadi poinnya adalah satu sama lain saling mengisi dan dia bisa saling support satu sama lain. Jadi mungkin ketika kita punya kekurangan apa, itu bisa diisi oleh pasangan kita. Iya, jadi lebih ke penerimaan sih saya kira ya. Jadi penerimaan atas kekurangannya dia, kemudian kita support apa yang menjadi kelebihan dia, dan itu juga sebenarnya juga butuh penyesuaian sih. Tapi menarik nih Mbak ngomongin soal kekurangan nih ya. Aku juga sering banget denger dan aku setuju sih kalau pasangan itu sebaiknya bisa menerima kekurangan karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi ada juga nih orang yang berpendapat bahwa kalau kita mencari pasangan yang menerima kekurangan kita nggak berkembang dong. Paham ya? Misalnya aku nih nggak bisa masak nih misal, terus habis itu aku pengen pasangan yang bisa menerima kekuranganku, nggak bisa masak, tapi nggak akan berkembang untukku nih. Aku jadi nggak termotivasi untuk bisa masak misalnya, contohnya kayak gitu. Nah, itu sebabnya ada orang yang bilang ya kita nggak bisa nih menerima apa adanya terus karena harus ada hal yang dikembangkan kayak gitu. Makanya kayak lagunya Tulus kan, jangan terima aku apa adanya aja. Kan ada tuh Mbak. Ya, diterusin dong. Lagunya nanti aku nyanyiin. Gimana Mbak? Menerima kekurangan bukan berarti kita tidak bisa berkembang sih ya. Karena contohnya tadi nih kayak yang Dian bilang bahwa kalau misalnya nggak bisa masak, untuk seterusnya nggak bisa masak nih. Kalau aku sih berproses di dalam kehidupan rumah tanggaku gitu, itu semua bisa dijalani secara pelan-pelan. Maksudnya ya kalau aku tidak bisa masak, masih ada waktu untuk aku belajar masak. Tidak harus dipaksakan tiba-tiba ketika menikah istri harus masak gimana pun caranya, seperti itu. Bahkan kadang di rumah suamiku juga ikut memasak. Jadi kalau bicara urusan pekerjaan rumah tangga pun kami bahu membahu sih sebenarnya. Artinya mengerjakan bukan tugas yang khas istri atau tugas yang harus suami yang ngerjakan, itu enggak sih. Jadi yang penting pekerjaan di rumah itu bisa beres dan kita lakukan dengan bersama-sama gitu. Berarti aku bisa garis bawahi yang namanya menerima kekurangan itu sama juga dengan kita mau menemani seseorang untuk berproses ya. Iya, dari betul. Zero tuh dia sesuatu lah, mungkin dari yang nggak bisa masak jadi hampir bisa masak nih, meskipun itu tuh nggak nge-push jadi sebuah wajiban untuk dia bisa masak gitu ya, tapi bisa untuk memotivasi sesama lain. Iya, gitu bisa Mbak. Iya, betul. Jadi membuat seseorang itu merasa nyaman untuk berkembang aja. Entah pilihannya untuk berkembang di mana. Kalau misalnya memang dia tidak ingin berkembang di masak itu tadi, ya nggak apa-apa. Jadi kita tidak mengharap kemudian kamu harus masak hari ini besoknya harus enak, ya enggak juga. Gitu. Tapi misalnya nih Mbak, kita punya pasangan yang bener-bener punya prinsip kalau cewek tuh harus bisa masak, dan dia pengen setiap pagi ketika sebelum berangkat pekerjaan semuanya harus sudah rapi. Nah, sebagai wanita yang bekerja dan Mbak Citra juga, menurut Mbak Citra itu sebuah hal yang sulit atau kayak kita harusnya memilih pasangan yang nggak punya prinsip itu, atau kita harus bernegosiasi dengan pasangan atas prinsip itu, atau gimana Mbak? Ya, ini sih yang juga kemudian digaungkan di dalam disiplin atau topik kesetaraan gender ya. Artinya sekarang tidak ada lagi tugas yang kemudian khas seorang perempuan ataupun khas seorang laki-laki. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga kita bisa saling bantu-membantu tanpa harus membedakan bahwa
masak itu tugas perempuan, karena jika seperti itu kalau di dalam kehidupan rumah tangga saya itu kami tidak akan bisa berjalan seperti itu. Artinya selama apa yang kita ingin lakukan bisa kita lakukan, selama urusan rumah tangga itu baik-baik saja, ya mengerjakan apapun secara bersama-sama itu tidak masalah. Tidak ada tugas yang benar-benar harus perempuan yang ngerjain atau laki-laki yang ngerjain, seperti itu. Berarti kalau misalnya pun ada laki-laki yang sampai sejauh ini masih berprinsip demikian, kita mungkin sebagai pasangan atau sebagai calon pasangannya butuh untuk bicara ya sebelum menikah. Karena itu kan kadang hal simpel yang ternyata menjadi konflik di pernikahan juga bisa ketika nggak dibicarakan. Iya, benar. Jadi sesuatu yang kita nikmati pada saat berkenalan dengan calon pasangan ataupun pacaran itu ketika dalam hidup rumah tangga nih, itu tiba-tiba ada aja nih hal-hal baru yang kita butuh penyesuaian gitu. Beda lagi ya. Iya, orang jadi tapi waktu Mbak sebelum nikah nih Mbak, kan Mbak udah nikah nih, aku belum sih. Promosi. Nah itu apa Mbak? Tolong ya. Itu apa Mbak? Perjanjian pranikah yang dilakukan sama suami, atau perlu nggak sih kita membuat perjanjian pranikah sama suami? Oh iya, tadi kita sempat singgung soal yang ini ya, kesepakatan. Jadi jangan sampai ketika kita berumah tangga terus kemudian kaget ada komplain dari pasangan bahwa kita harus begini begitu yang sebelumnya tidak kita bicarakan sebelum kita menikah gitu. Nah, perjanjian pranikah atau kesepakatan pranikah itu sebenarnya tergantung dari pasangan masing-masing ya, apakah harus tertulis atau tidak. Ada yang memilih untuk membuat itu secara tertulis, ada juga yang cukup dibicarakan secara informal aja. Tetapi kesepakatan itu memang harus ada, bagaimanapun caranya, entah tertulis ataupun secara lisan, secara informal seperti itu. Sebab itu yang nanti akan menghindarkan kita dari resiko ketika kita berumah tangga nih, tiba-tiba ada hal-hal yang pasangan kita kaget atau kita kaget karena ada komplain gitu, loh kamu kok tidak seperti ini, atau misalnya loh kamu kok nggak nyediain kopi nih pagi-pagi gitu. Padahal ya hal-hal yang kecil seperti itu, kamu kan misalnya kamu harusnya nyapu, iya kamu kan gitu. perempuan, ya udah yang benerin genteng suami aja. Nah hal-hal yang seperti itu harus juga menjadi kesepakatan di awal, bukan detail yang kecil-kecil seperti itu sih, tetapi mau dibawa kemana sih, kalau kita menikah apa sih rencana-rencana yang akan kita lakukan, dan bagaimana sih kita harus bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga itu sehingga selesai, bagaimana caranya. Jadi tapi penting juga untuk sekali lagi penting juga untuk memahami bahwa sebenarnya tidak ada tugas-tugas yang khas gitu, maskulin atau feminim. Selama itu kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya, maka saya kira semuanya akan baik-baik saja. Oke, berarti kesepakatan sebelum pernikahan itu jadi satu hal yang penting, karena mungkin dari kita pacaran ataupun kita ta'aruf atau apa gitu ya Mbak, itu kan berbeda dengan pada saat kita akan tinggal dalam satu rumah yang sama 24 jam. Dan mungkin hal-hal yang sifatnya general seperti pembagian peran, terus kemudian kayak apakah istri akan bekerja atau tidak, yang seperti itu kan sesuatu yang perlu dibicarakan, karena ketika istri bekerja pasti akan berbeda lagi nih pembagian perannya dibanding istri yang nggak bekerja dan sebagainya. Termasuk rencana memiliki anak. Oke, benar-benar. Jadi kayak kapan punya anak gitu-gitu ya. Dan kemudian macam-macam lah, karena keluarga itu kan juga akan berkembang seiring dengan perkembangan individu yang ada di dalamnya, ayah, ibu dan anaknya. Oke, jadi gimana kita juga bisa menerima pasangan kita yang juga berkembang, dan dari kita juga yang mulai berkembang gitu ya. Intinya sih saling support gitu, saling support bahwa aku pengen ngelakuin ini walaupun kita udah menikah misalnya. Aku pengen tetap menjalankan apa yang menjadi hobiku nih, boleh nggak kalau kita sudah menikah aku tetap melakukan ini gitu, misalnya seperti itu. Oke, terus yang terakhir nih Mbak, ini pertanyaan terakhir sih, juga pertanyaan dari teman-teman sahabat Omi di DM Instagram kita. Sebenarnya nanti nggak sih Mbak kalau kita misalnya cari pasangan itu yang relatif sepadan sama kita? Contohnya misalnya secara edukasi kita S1, berarti kita paling nggak juga cari yang sama-sama S1 atau D3 misalnya contohnya. Secara usia kita sekian tahun, berarti kita jangan cari yang usianya benar-benar di atas kita atau di bawah kita, tapi yang relatif hampir sama, setahun 2 tahun jaraknya misalnya. Yang atau idealnya harusnya kita cari pasangan yang lebih tua jauh misalnya, kayak gitu sebagai perempuan ya. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada sebuah patokan nggak sih Mbak? Apakah atau pendapat Mbak sendiri tentang pasangan yang mungkin nggak sepadan gimana Mbak?
seperti yang sudah kita omongin di awal tadi ya, bahwa pasangan yang ideal itu berbeda antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya yang ideal bagi kamu ya belum tentu ideal bagi aku. Pun ketika kita berbicara soal sepadan, memang sih tidak dapat dipungkiri, sepadan itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita ada nih hal-hal yang sama, yang membuat kita bisa mungkin tetap akan tetap rukun begitu sebagai pasangan. Tetapi perbedaan juga bukan berarti harus menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga. Jadi asalkan tadi kita kuncinya ya, sejak awal kita berbicara kita bisa saling mengisi satu sama lain, bisa menerima kekurangan, mensupport kelebihan, komunikasinya bagus, kemudian bahu membahu secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, dan tidak ada satupun yang merasa kemudian terlalu terbebani dengan permasalahan rumah tangga. Saya kira kalau misalnya itu bisa kita dapatkan dari pasangan yang sepadan, oke. Tetapi kalau misalnya ternyata wah itu tidak terjadi di dalam hidup aku punya pasangan yang tidak sepadan dari latar belakang pendidikan misalnya, tetapi kami tetap baik-baik aja, itu pun ada. Jadi ya betul, jadi hal-hal yang sama memang bisa menjaga kerukunan, tetapi bukan berarti perbedaan juga menjadi sumber konflik. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang sepadan, hal yang sangat sensitif nih Mbak, terkait sama religi misalnya. Menurut Mbak Citra gimana Mbak? Kan ada orang yang sekarang nih pasangan berbeda agama bolehlah untuk bersatu gitu ya, karena kan mungkin cocok dan sebagainya. Yang seagama belum tentu dia bisa bersatu. Kalau menurut Mbak Citra, kalau dari segi religius? Saya kira kembali ke pasangan masing-masing. Kalau untuk dari sisi religiusnya sebenarnya mungkin saya bukan terlalu kapasitas saya sih untuk menjawab. Mungkin ada yang lebih ahli di dalam agama tertentu yang bisa menjawab dengan lebih baik. Tetapi berdasarkan pengalaman atau apa yang saya amati, itu kembali ke kesepakatan awal sebelum menikah. Jadi misalnya kita tetap menikah, kita tetap memutuskan menikah meskipun kita berbeda agama. Lalu konsekuensi apa yang akan terjadi dan siapkah kita menjalani hal itu? Gitu. Jadi itu kembali lagi ke pasangan masing-masing, kembali lagi ke poin kesepakatan. Apakah benar-benar siap dengan segala konsekuensinya pun ketika kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang tidak sama dalam hal apapun, religius, kemudian referensi seksual dan sebagainya. Oke, berarti kita udah simpulin ya teman-teman bahwa pasangan itu sebenarnya relatif. Gak ada yang kita bisa patok kita harus memilih pasangan seperti apa, karena kata sepadan pun juga ternyata relatif juga. Yang jelas ketika kita memilih seseorang dan kita udah kenal dia, pasti ada konsekuensi yang harus kita terima dari orang tersebut. Demikian juga orang tersebut ketika menerima kita, pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Dan hakikat pasangan seperti yang kita bilang kan, saling menerima satu sama lain, saling support, dan yang paling penting adalah kita komunikasi nih, apa yang akan kita lakukan setelah kita menikah, atau apa yang akan kita lakukan nanti kalau kita punya anak dan sebagainya. Jadi tujuan yang akan kita bicarakan bersama. Ada yang mau tambahin nggak Mbak? Kira-kira dari video ini? Dari segi komunikasi sampai tahap ketika kita sudah menikah pun sebaiknya kita tetap menjaga bahwa komunikasi kita itu tetap terbuka, bukan hanya dari pasangan juga tetapi dari anak, dan itu yang akan membuka ruang diskusi sehingga menghindari masalah-masalah yang timbul akibat kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi unek-unek kita nih. Gitu. Dan itu menjadi salah satu faktor yang berdasarkan pengalaman saya sih penting gitu. Oke, tapi ngomongin soal anak nih, kita juga ada video tentang parenting juga yang akan diisi oleh Mbak Citra. Kalian bisa buka playlist video kita, di sana ada video parenting juga. Tentang apa Mbak tadi Mbak? Bagaimana mengasuh anak agar menjadi individu yang tidak rentan stres. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menikmati video kami. Sampai ketemu lagi di channel yang lain. Terima kasih.